Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada dars yang kedua kita melanjuti pembahasan mukadimah kitab pada baris yang kedua, pada yang di layar di lingkar warna hitam, yaitu tentang tahmid. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang alhamd atau pujian kepada Allah Ta'ala, ada tambahan sedikit tentang basmalah yang pembahasan sebelumnya. Basmalah tersusun dari 19 huruf, seperti jumlahnya kaum Hawariyun, kaum Nabi Isa yang membela Nabi Isa di saat dikepung untuk disalib. Di saat itu kaum Hawariyun ada 19 orang, dan Nabi Isa telah mengabarkan akan dikepungnya ia, dan Nabi Isa menanyakan apakah ada yang ingin membelanya. Maka ada satu orang yang ingin berkorban untuk Nabi Isa. Akhirnya satu orang itu dijadikan untuk disurupai wajahnya seperti Nabi Isa, dan Nabi Isa itu naik ke langit. Sehingga pada saat di pengepungan itu 18 orang dan satunya dirubah wajahnya. Itu riwayat dari Imam Tabari. Ada riwayat lain bahwasannya yang dirubah wajahnya itu Yudas. Itu. Kemudian 19 huruf itu seperti jumlahnya 19 malaikat Zabaniyah yang menarik manusia untuk dijebloskan ke dalam api neraka. Satu malaikat Zabaniyah memiliki 70.000 tangan, dan satu tangannya menarik 70.000 manusia untuk dijebloskan ke api neraka. Kemudian tambahan lagi, kan kita disunahkan untuk membaca basmalah dalam awal suatu kegiatan yang kita lakukan. Apabila kita lupa baca bismillah, maka dianjurkan membaca bismillahi fi awalihi wa akhirihi pada saat ingat perbuatan atau perlakuan. Misalnya kita masuk rumah lupa baca bismillah, pas di dalam baru baca bismillahi au fi awalihi wa akhirihi, atau bisa baca bismillahi awalahu wa akhirahu, sebagaimana di dalam hadis tentang ketika seseorang makan, dia lupa baca bismillah, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk ia membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Jadi ada dua bacaan, tinggal pilih aja. Kalau kita lupa baca bismillah di awal perbuatan, kita baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi, atau bismillahi awalahu wa akhirahu. Kemudian baca bismillah ini ada 3 cara bacanya, yaitu yang pertama dengan suara terdengar, dengan lafaz, dengan lisan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bisa baca bismillah dengan suara tapi terdengar oleh suara sendiri, sebagaimana di dalam sholat. Bisa baca bismillah dengan menggerakkan lidah dan hati tanpa mengeluarkan ketika
kita berada di dalam kamar mandi. Saat kita kamar mandi, untuk melepas handuk atau pakaian, kan disunahkan membaca Bismillah alladzi la ilaha illahu. Nah, itu bacanya dengan menggerakkan lidah dan hati tanpa mengeluarkan suara, karena di kamar mandi tidak boleh menyebutkan lafaz jalalah atau doa-doa. Maka ya, sering kita dapetin ada orang makan, kita jangan seuzon dulu. Misalnya dia makan, kita dapetin dia nggak baca bismillah, jangan seuzon dulu. Siapa tahu dia udah baca bismillah tapi baca bismillah sendiri atau dengan gerakan lidah atau hati. Itu cara baca bismillah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang alhamdu. Alhamd atau alhamdu menurut bahasa yaitu asana wa syukur bil kalam atau bil lisan alal jami'il ikhtiyari mu'adzihati tabzil wa ta'zim sawa'un kana fi muqabalatin nikmatin amla. Yaitu pujian dan syukur kepada Zat yang Maha Dermawan, yaitu Allah Jalla Jalaluh, dengan disertai pengagungan dan penghormatan, baik itu di dalam menerima nikmat atau dari selainnya. Itulah arti alhamd, pujian kepada Allah menurut bahasa. Walhamdu urfi huwa syukru lugawi. Adapun arti alhamdu menurut syariat atau istilah sama artinya seperti arti dari syukur menurut bahasa. Apa itu? Fi'lun yumbi'u an ta'zimin mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman ala syakirin atau hamid atau ghairih. Arti alhamd menurut istilah dan arti syukur menurut bahasa yaitu fi'lun, suatu pekerjaan atau perbuatan yang mengabarkan sikap mengagungkan Zat pemberi nikmat dari orang yang memujinya atau selainnya. Itulah arti alhamd menurut istilah atau syariat atau pengertian dari syukur menurut bahasa. Adapun arti syukur menurut syariat atau menurut istilah, bahwa saraful abdi jami'a ma'an Allah bihi alaihi fi'ma khuliqa li'ajli. Syukur adalah menggunakannya hamba akan seluruh nikmat yang Allah berikan pada tujuan nikmat itu diberikan. Misalnya kita diberi nikmat mata untuk melihat, maka bentuk syukur kepada Allah yaitu menggunakan mata untuk membaca Al-Quran atau memandang ulama dengan rasa cinta atau memandang orang tua dengan rasa sayang dan penghormatan. Itu arti syukur. Misal juga Allah memberikan nikmat kita lisan, maka bentuk syukur kepada Allah itu kita gunakan lisan kita untuk baca Al-Quran, salawat pada Nabi, berzikir, dan berkata ucapan yang baik. Nah, itulah arti alhamd atau pujian kepada Allah.
dan arti syukur. Alhamdulillahirabbil alhamdulillah sudah kita bahas. Alhamdulillahi rabbi. Rabb arti terjemahan Indonesianya yaitu Tuhanku. Adapun arti menurut fikih, ma'nahu al-malik, artinya al-malik, sang pemilik yang menguasai. Arti Rabb menurut fikih ada 13 arti. Salah satunya al-malik, yang kedua al-khaliq, sang pencipta. Yang ketiga itu yang dijelaskan oleh Al-Habib Munzir, arti Rabb juga artinya sang pengasuh, sebagaimana dalam doa orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani yang telah mengasuh gitu. Tapi yang Al-Fakir ambil arti Rabb yaitu al-khaliq, sang pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin artinya al-alamin yaitu jamak dari kata al-alam. Al-alam yaitu ma siwallah, selain Allah. Selain Allah itu alam. Sedangkan al-alam al-alamin yaitu humul ins wal jin wal malaikah, yaitu manusia, jin dan malaikat. Itulah arti daripada alhamdulillahirabbil alamin.